Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Nah, kita udah lama ya nggak ketemu nih, apalagi melalui video seperti ini. Oke anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran komputer ya. Kita masuk ke pembelajaran komputer. Kita masih di LKS, yaitu di buku modul di bab 2. Nah, di sini silakan anak-anak buka halaman 28. Nah, di sini kita akan belajar tentang keyboard. Nah, di sini juga nanti akan videokan secara langsung. Keyboard itu isinya ada apa saja dan fungsinya ada apa saja. Oke? Dan jangan lupa tetap semangat belajar di rumah. Anak, yang disebut keyboard itu yang seperti ini ya. Nah, anak-anak tahu tidak? Keyboard ini banyak, tetapi juga fungsinya banyak loh. Nah, keyboard ini yang dari ujung ES sampai semuanya ini disebut juga dengan tombol ketik atau typing case. Nah, typing case ini berisi huruf dan angka, juga berisi tanda baca dan letaknya di tengah keyboard. Nah, tanda bacanya ya di tengah keyboard. Setelah itu ada tombol number atau numbering keypad. Tombol number biasanya kalau di laptop komputer itu dia berada di sebelah kanan, sedangkan di laptop itu di atas. Ini ya, ini adalah tombol number dari nomor 1 sampai 0 ya. Itu disebut juga dengan numbering keypad, berfungsi untuk memasukkan angka, juga bisa untuk memasukkan data. Setelah itu ada juga tombol fungsi atau function case. Nah, tombol ini letaknya di atas dan berbentuk huruf dan angka. Dimulai dari F1 nih. Dimulai dari F1 sampai dengan F12 ya. Dan ini semuanya memiliki fungsi yang berbeda-beda ya anak-anak. Nah, setelah itu juga ada tombol kontrol atau control case. Control case itu seperti enter. Nih, seperti enter, seperti backspace, delete, pause break, part escape, shift, N, PJD, page up, home. Nah, dan juga ada di sini ada tombol simbol 4 arah yang untuk ke atas, ke bawah, kanan dan ke kiri. Nah, di sini semua tombol untuk memasukkan data, baik berupa huruf dan angka. Ada juga yang kombinasi dari tombol, misalnya antara simbol dan huruf jika digabungkan menjadi kunci. Nah, oke. Nah, anak-anak di sini akan Ibu jelaskan. Yang pertama ada yaitu F1. Nah, yang tombol F1 ini itu contoh digunakan untuk help atau untuk bantuan. Untuk F2 sendiri digunakan untuk rename change atau mengganti nama dan menaikkan volume juga bisa. Untuk F3 sendiri itu untuk searching atau pencarian dan akan otomatis muncul ya di monitor. Kemudian ada F5, kita lewat dulu. Untuk F4 itu biasanya ya, F5 ini biasanya untuk merefresh dan untuk slideshow. Sedangkan untuk F6, nah di sini juga selain untuk merefresh juga bisa untuk menurunkan pencahayaan ada di monitor laptop. Sedangkan untuk F6 sendiri itu untuk penanganan atau addressing. Nah, kemudian untuk F12 itu yang ini yaitu save as. Nah, volume kalau di laptop dan komputer itu berbeda-beda ya anak-anak. Nah, kalau yang di komputer sendiri itu biasanya untuk di volume bisa menggunakan F3 ataupun F4. Sedangkan di laptop volumenya menggunakan F11 dan F12. Juga bisa untuk menaikkan dan menurunkan volume yang ada di komputer. Nah, kemudian juga ada gambar print. Nah, yang ini print as search atau print screen. Nah, ini untuk mengambil tampilan di monitor. Nah, kemudian ada di sini kita masuk lagi ke dalam pause ya. Di sini ada pause ya. Nih, pause atau break. Pause atau break ini untuk membuat komputer tetap standby. Kemudian kita beralih ke sebelah kiri yaitu ada tab.
Tab itu gunanya untuk loncat beberapa karakter. Nah, biasanya kita selalu menggunakan space ya, tetapi space itu untuk lompat satu karakter, sedangkan tab itu langsung misalkan space itu satu lompatan, tab itu bisa menjadi 3 lompatan ataupun 4 lompatan. Kemudian ada caps lock. Caps lock ini merubah huruf kecil menjadi kapital. Jadi kalau kita mengaktifkan caps lock maka semuanya akan menjadi besar. Nah, kemudian ada shift. Shift ini dia bisa mengubah karakter dan mengaktifkan fungsi simbol. Misalkan kita lagi menulis sebuah teks ya. Nah, kemudian kita ingin menyimpan. Kita bisa bukan menyimpan, maksudnya kita ingin di tengah-tengah huruf kita ingin membuat huruf besar, kita bisa menggunakan langsung tombol shift, kita tekan bersamaan dengan huruf yang akan kita gunakan atau kita besarkan. Dan juga bisa untuk seperti ketika ingin mengeluarkan add di sini, kita bukan langsung menekan tombol 2 ya, tetapi menekan shift berbarengan dengan tombol 2. Oke. Nah, setelah itu ada insert. Insert ini sendiri, insert atau enter ya, kita masuk ke enter. Enter ini sendiri itu untuk melompat ke baris yang selanjutnya, baris yang sesudahnya di bawahnya. Oke. Nah, teman-teman, terus di sini juga ada yang terakhir akan Ibu kasih tahu tentang Windows ya. Di sini ada gambar Windows, itu untuk mengaktifkan start menu. Tadi ada sedikit penjelasan yaitu mengenai tombol-tombol yang ada di laptop. Nah, biasanya anak-anak tombol yang ada di laptop dan yang ada di komputer itu hampir sama, tetapi ada tata letaknya yang sedikit berbeda. Nah, bagi anak-anak di rumah yang mempunyai laptop atau yang mempunyai komputer, boleh tuh dicoba untuk belajar mengetik. Nah, yang minggu-minggu sebelumnya kan kita sudah belajar untuk membuat gambaran atau gambar abstrak dari Paint ya. Nah, untuk sekarang teman-teman mengenal aja dulu apa saja yang ada di keyboard itu, fungsinya apa saja. Nah, silahkan dipahami video yang Ibu berikan tadi.